Oke, shalom teman-teman, maupun Halo. yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Hari ini gue bahagia. Kau bahagia karena pada hari ini gue dapat melihat teman-teman gue musik yang lain nih. Ada gitar, ada bass, ada kahon, ada piano. Karena pada ibadah-ibadah sebelum itu gue merasa kayak bener-bener ya sepi sendiri. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Dan mungkin juga untuk minggu depannya bakal bisa berada di tempat ini lagi. Oke, gue berharap untuk teman-teman yang di rumah yang mengikuti ibadah online ini juga dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mulai ibadah online ini, gue akan bacakan beberapa tata tertib dalam ibadah online. Yang pertama itu, gue berharap untuk teman-teman bisa mempunyai sikap ibadah yang baik dan sungguh pada Tuhan. Biarpun kita dalam kondisi online, gue mau teman-teman juga tetap sungguh dalam menyembah Tuhan. Dan selama ibadah online ini gue berharap teman-teman fokus terhadap ibadah online yang akan kita laksanakan. Jadi sebisa mungkin jangan melakukan hal-hal lain seperti makan atau nonton atau hal lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai puji-pujian dan membuat firman Tuhan, mari kita saat terus kita siapkan hati kita. Saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. Oke, teman-teman yang ada di rumah ataupun ada di sini, ada semangat gak pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan? Ya, ada dong. Kurang kencang, semangat gak teman-teman? Semangat! Oke, kalau semangat kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Firman Tuhan, mari gue ajak teman-teman untuk berdoa.
Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami walaupun dengan kondisi streaming atau ibadah online. Engkau juga masih memberikan kami semangat untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Abraham. Kiranya firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Abraham dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan juga tolong berkati untuk ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan lancar Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa syukur. Haleluya. Untuk teman-teman, untuk tema pada pagi hari ini adalah The Crack Under Pressure. Ketika gue mendengar tema ini, gue jadi teringat bahwa pada diri gue zaman dulu. Jadi gue pengen bagi cerita tentang diri gue, tentang perjuangan dalam skripsi. Jadi pada waktu itu gue ingat banget, itu gue di semester 9 itu gue sempat magang ya, jadi gue tuh magang dari semester 9 sampai semester 10, dan semester 10 itu gue ada skripsi. Jadi tuh ketika gue skripsi itu rasanya lumayan juga ya, lumayan menantang di saat kita magang dengan lembur yang sangat lembur. Itu gue juga harus bisa mengimbangi dengan skripsi gue yang gue ambil. Waktu itu kita dikasih waktu sekitar 4 bulan untuk menyelesaikan skripsi. Dan gue ingat banget pada bulan kedua itu gue udah selesai finalisasi. Bulan ketiga udah selesai, tinggal finalisasi. Tapi di saat itu tiba-tiba dosen pembimbing itu langsung bilang gue harus ganti judul ketika udah hampir 3 minggu. Waktu itu gue juga sempat berpikir untuk menyerah. Waktu itu benar-benar di kala kesibukan yang di pas magang itu juga udah terpikir kata untuk menyerah. Dan waktu itu gue juga melihat teman-teman gue yang lain ada yang udah menyerah. Jadi itu dia udah merasa nyerah dan dia berpikir udahlah gue di semester depan aja. Waktu itu juga banyak tekanan kan dari kerjaan, dari orang tua yang ingin cepet lulus. Tekanan dari mana-mana tuh ada. Tapi ketika gue ingin menyerah, banyak juga yang support. Jangan menyerah, lu masih bisa. Ya, waktu itu akhirnya bener-bener mujizat Tuhan juga mungkin ya. Gue berasa akhirnya ya dengan perjuangan yang tiap malam tidur jam 3 pagi, bangun jam 7 ke kampus lagi, ngasih revisian ke dosen. Nah itu akhirnya gue bisa lulus, gak mungkin dengan telat, tapi gue gak menyerah. Poin yang ingin gue sampaikan adalah gue tidak menyerah di saat itu. Mungkin kalau gue menyerah di saat itu, ya gue belum bisa sampai di titik ini. Gue bekerja, sampai sekarang gue udah 2 tahun bekerja. Dan puji Tuhan juga, Tuhan masih memberikan kerjaan. Di saat pandemi ini, gue masih bisa tetap bekerja tanpa memotong gaji sedikit. Dan gue juga mengingatkan teman-teman bahwa ketika tekanan datang dari mana-mana, janganlah menyerah. Jangan menyerah karena Tuhan selalu punya rencana terbaik untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Jalan selalu
Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Kalau kita katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Waktu dan tempat saya sekarang pada kita bisa berampun-ampun. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami mohon tuntunan-Mu, sehingga ketika nantinya kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian, yang menolong kami juga untuk kami bisa menerapkan firman-Mu dalam keseharian kami. Ketika kami memang tidak bisa menghindari berbagai tantangan, pergumulan yang menekan kami, baik sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai alumni yang bekerja, sebagai anggota keluarga di rumah, kami tidak kebal terhadap tekanan yang akan menghimpit kami. Tetapi kiranya firman-Mu pada hari ini memberikan jalan keluar buat kami. Di tengah-tengah kami yang mungkin bergumul, stres, karena berbagai tuntutan, biarlah firman-Mu memberikan kelegaan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar setiap kebenaran firman-Mu tidak terhalangi untuk tersampaikan. Dan kiranya Allah bekerja dengan kuasa yang tak terbatas, sehingga dengan teknologi yang kami pakai untuk melakukan ibadah, kami tetap bisa mengalami pertobatan, pembaharuan hidup, dan pertumbuhan rohani. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita bisa kembali mengadakan ibadah, mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Tema kita pada saat ini adalah Don't crack under pressure. Tidak pecah, tidak rusak, tidak patah ketika ada di bawah tekanan. Nah, saudara, setiap kita di sini biasanya pernah melihat tempat cuci mobil. Ketika teman-teman pernah lihat tempat cuci mobil, ada yang tempat cuci mobilnya menggunakan metode hidrolik, di mana mobilnya akan dinaikkan ke atas, kemudian dibersihkan. Nah, sebenarnya saudara, ini ada persamaan fisikanya atau rumusan fisikanya yang bisa membuat, kenapa ya, kok bisa mobil itu naik ke atas, padahal untuk kita ngangkat mobil aja butuh beberapa orang. Ini dengan mudahnya satu orang tinggal tekan tombol tertentu, mobilnya bisa naik. Nah, jadi saudara, di dalam fisika ada semacam pola seperti ini. Ada gaya yang bekerja di dalam bidang yang pertama, menekan luas penampang yang pertama, sehingga kemudian ada tekanan yang diberikan, dan ini akan membuat ada gaya yang berikutnya yang membuat mobil yang ada di atas bisa naik. Nah, ini mengikuti persamaan hukum Pascal ya. Jadi kalau dalam persamaan fisikanya itu F2 ya, gaya di bagian kedua ini adalah tekanan dari bagian yang pertama dikalikan dengan luas penampang dari bagian yang kedua, di mana tekanan yang pertama adalah berasal dari gaya di bidang pertama dibagi dengan luas penampang di bidang pertama juga. Nah, jadi tapi intinya dari sini ada persamaan yang menunjukkan bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang ya. Jadi rumusannya adalah P sama dengan F per A. Nah, jadi teman-teman, ketika di sini P sama dengan F per A, ini sedikit belajar fisika ya. Ketika F-nya, ketika gayanya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Ya, ketika gayanya semakin kecil, tekanannya semakin kecil. Nah, jadi saudara, kalau kita naikkan gayanya sebagai lebih tinggi lagi, force ya, F itu force ya, gaya ya terjemahannya, maka tekanannya akan naik. Nah, jadi saudara, itulah kenapa ada orang-orang yang mencoba menggunakan persamaan ini untuk menjelaskan keseharian kita yang mengalami berbagai permasalahan. Yaitu bahwa kalau lu ngerasa hidup lo penuh tekanan, mungkin karena lu kebanyakan gaya.
Ya ini memang gaya di sini dengan F di sini sebenarnya berbeda ya, tetapi ini satu joke yang mungkin menarik juga untuk kita pikirkan bersama. Kenapa ya? Kok hidup saya penuh dengan tekanan? Kenapa hidup saya berat sekali? Apakah karena memang kita banyak gaya, banyak maunya? Nah, saudara, salah satu problema yang dihadapi anak-anak muda, khususnya di zaman sekarang, di masa-masa pandemi ini adalah depresi. Depresi itu dari bahasa Latin yaitu deprimere, artinya press down, ditekan ke bawah. Tidak jarang anak-anak muda yang biasa bisa aktif sedemikian rupa di sekolah, di kampus, di pekerjaan, ketika harus mengurangi tempo ritme mereka, sehingga akhirnya apa? Depresi. Belum lagi di masa-masa remaja yang mungkin masih dalam masa-masa pergulatan emosi yang tinggi, ditekan begitu rupa, dibatasi aktivitasnya, tidak jarang mereka mengalami depresi. Nah, jadi teman-teman, hal ini bisa jadi bukan membuatmu atau bukan karena engkau mati gaya, tetapi depresi ini malah membuatmu mati gaya. Kamu tertekan sehingga akhirnya apa? Gak punya ide, gak punya semangat, sepertinya tidak ada lagi dorongan, passion untuk menjalani keseharian, sehingga ya kita mati gaya, kayak gak bisa ngapa-ngapain. Badan mungkin sehat, tapi sepertinya lemah, lemes, gak ada gairah untuk melakukan aktivitas apa-apa. Nah, tetapi tidak jarang bukan hanya mati gaya. Orang-orang yang mengalami pergumulan depresi, mereka seringkali malah sampai kepada titik yang paling ekstrim, yaitu pingin mati. Nah, di dalam bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama, kita akan melihat ada satu tokoh di dalam Alkitab yang juga bilang saya mau mati. Dia seorang nabi bernama Elia. Nah, nats kita hari ini sebenarnya dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tetapi ya saya akan bacakan ayat 1 sampai 4 dulu saja, karena ayatnya cukup panjang dan mungkin waktu kita tidak banyak. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Dan saya sudah salingkan di dalam slide kita. Saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, ya di sini yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, seperti saya sudah singgung di awal, berbagai permasalahan di dalam hidup, baik yang dialami anak-anak muda dan juga yang dialami orang-orang dewasa, orang tua, bisa jadi memberikan dorongan untuk mereka untuk saya pengen mati aja. Ada yang mungkin karena kesulitan di dalam studi, ada yang karena kesulitan keuangan, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan gantung diri. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kisah dalam 1 Raja-Raja ini, kita melihat ada juga seorang bernama Elia, nabi yang ingin mati. Pertanyaannya, kenapa ya? Seorang yang adalah nabi, seorang yang sebenarnya diasumsikan dekat dengan Tuhan, mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, bahkan dia melalui pertolongan Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa hebat. Kalau nanti teman-teman membaca perikop sebelumnya di dalam pasal yang ke-18, dia bisa
membakar korban, hewan korban tanpa ada api sama sekali, dan bahkan hewan korban itu sudah disiram air berkali-kali. Ketika dia berdoa meminta Allah untuk menunjukkan kuasanya, kemudian datang api yang menyambar dari langit, ya entah api entah kilat yang kemudian menyambar korban bakaran itu, sehingga korban itu terbakar habis, bahkan sampai mezbah yang dari batu pun ikut hangus, terbakar. Ada mujizat yang sedemikian besar yang dia saksikan. Tetapi di dalam teks kita barusan, dia ingin mati. Kenapa dia ingin mati? Nah, ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa orang mencoba menafsirkan, sehingga ada beberapa kemungkinan yang coba untuk digali. Kenapa ya kok Elia ini pingin mati? Nah, kemungkinan yang pertama adalah, oh jangan-jangan mungkin dia kelelahan secara fisik. Kelelahan secara fisik ya, khususnya kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh, di situ dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi kita bisa bayangkan jalan kaki jauh sekali. Nggak ada kendaraan umum saat itu, nggak bisa pesan Gojek atau Grab saat itu, di padang gurun juga. Dan sampai nanti akhirnya kalau kita lihat, dia berbaring, dia tidur, kemudian ada malaikat yang memberikan roti bakar, memberikan kendi berisi air, dan kemudian mempersilahkan untuk Elia tidur beristirahat. Jadi ada yang menduga bahwa Elia kecapean. Dan mungkin juga kecapean di sini berkaitan dengan teks sebelumnya, ketika dia dengan tensi tinggi berhadapan dengan 450 nabi Baal sedang tanda kutip melakukan pertaruhan, kurban siapa yang akan dibakar oleh Allahnya. Di tengah-tengah tensi yang tinggi seperti ini, emosi yang sangat naik, dan mungkin juga hari yang berjalan terus, dia bisa lelah baik secara fisik maupun emosional. Maka ada yang mengatakan jangan-jangan dia pengen mati karena sudah capek. Tekanan secara fisik bisa membuat orang lelah dan ingin bunuh diri, ingin mati, ingin mengakhiri hidupnya. Nah saudara, apakah engkau sedang mengalami kelelahan fisik di masa-masa ini? Mungkin tugas-tugas yang berat di sekolah, mungkin juga pekerjaan-pekerjaan kantor yang terus kau kerjakan di rumah, atau pekerjaan kantor yang sudah diberikan di kantor, kau bawa pulang ke rumah, kau kerjakan lagi. Apakah membuatmu lelah secara fisik dan kamu tidak punya dorongan, gairah lagi untuk menjalani hidup? Nah, tetapi ada juga kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah karena di dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Nah, pohon arar di sini sebenarnya kalau di dalam maksud aslinya, mendengar kata pohon mungkin kita membayangkan dia lagi berteduh di sebuah pohon yang tinggi. Nah, tetapi sebenarnya pohon arar di sini lebih tepat seperti semacam semak belukar yang tidak terlalu tinggi. Nah, jadi bayangkan saudara, kalau sampai Elia duduk di bawah sebuah pohon arar semacam semak belukar yang tidak terlalu tinggi, jelas dia pasti kepanasan. Nah, bisa dibayangkan juga saudara, ketika kita kepanasan, kita jadi sepertinya ingin mati. Ketika beberapa waktu lalu di Indonesia dan juga di Jakarta, ketika tidak turun hujan sama sekali, AC mungkin kita nyalakan tiap hari sampai 24 jam mungkin. Kenapa kita nyalakan? Dan bayangkan kalau kita matikan sehari, wah rasanya kita marah-marah, kita keringetan, kita merasa nggak bisa melakukan apa-apa, hati mulai gondok dan seterusnya, emosi naik, dan akhirnya udah deh mati aja kayak begini. Nah, bisa jadi hal seperti itu yang terjadi. Tetapi kita lihat ini hanya salah satu kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan yang berikutnya, yaitu bahwa jangan-jangan mungkin Elia kesepian. Kenapa dia bilang, kenapa kemungkinan ini bisa ada? Karena di dalam ayat yang ke-10 ketika Allah menjumpai dia, tadi Elia pergi semakin lama semakin jauh, kemudian ada waktunya Elia menjumpai Allah, Elia dijumpai Allah lebih tepatnya di ayat 10. Ketika Allah bertanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Elia menjawab di ayat 10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.
Jadi dia merasa sendirian, dia merasa kesepian, gak ada orang yang berjuang bersama-sama dengan dia untuk memperjuangkan iman yang benar, iman yang sesungguhnya. Ketika orang-orang Israel semua sudah mendua hatinya, menyembah Allah tetapi juga menyembah dewa Baal, Elia bilang enggak. Kamu harus tinggalkan dewa Baal, harus menyembah hanya kepada Allah satu-satunya ini, Allah Yahweh ini. Nah, di dalam ayat ini, ayat 10 dikatakan, semua orang Israel itu tidak ada yang menyembah Tuhan lagi. Hanya tinggal saya sendirian. Nah, saudara, tidak jarang situasi seperti ini bisa membuat orang tertekan. Kesepian, loneliness. Itu juga pergumulan dari banyak orang. Merasa tidak diinginkan, merasa tidak ada yang mengakui, tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengerti. Sehingga akhirnya apa? Dalam derajat tertentu, ada orang yang akhirnya apa? Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nobody wants me, nobody loves me. Itu yang membuat ada orang menafsirkan, jangan-jangan Elia ingin mati karena dia kesepian. Dia sendirian, nggak ada teman untuk dia bisa mencurahkan isi hatinya, merasa hanya dia sendirian yang berjuang untuk Allah. Nah, tetapi ini hanyalah salah satu kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan yang lain adalah di ayat yang sama kita lihat bahwa jangan-jangan Elia ingin mati karena dia merasa gagal. Dia merasa gagal ketika di ayat 10 dia bilang, dia ini udah berjuang mati-matian, dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, dan itu tercermin di dalam pasal sebelumnya, pasal 18 di Bukit Karmel. Nah, ternyata bukannya orang-orang Israel kemudian membackup dia, mendukung dia, menyemangati dia, melainkan malah Elia mendapatkan ancaman hukuman mati dari Ratu Izebel waktu itu. Nggak ada orang Israel yang dia lihat mau melawan Izebel, memberontak terhadap Izebel, belain Elia. Tidak ada tanda-tanda sepertinya orang Israel ini mau berbalik dan mau ikut Allah, bahkan bersedia mati untuk Allah mereka. Sehingga bisa dibayangkan ketika Elia sudah bekerja segiat-giatnya, mempertaruhkan hidupnya, pendiriannya di depan banyak orang waktu itu, nggak ada hasil. Kegagalan bisa membuat orang juga putus asa dan ingin mati. Nah, saya tidak tahu saudara, apakah di masa-masa pandemi ini ketika mungkin kau di sekolah, nilai-nilai sekolah mungkin tidak terlalu oke. Ketika kau kuliah, mungkin juga kau tidak merasa tempat kuliahmu menjadi tempat yang baik. Kau merasa gagal di dalam studimu. Atau mungkin ketika kau bekerja, mungkin kau dapat pemotongan gaji, seolah-olah mengatakan bahwa karirmu kurang optimal, prestasimu kurang memadai untuk gajimu dipertahankan atau dinaikkan. Mungkin kau merasa gagal. Kegagalan dalam bentuk apapun itu bisa membuat kita depresi dan ingin mati. Nah, tetapi ada kemungkinan yang terakhir yang saya coba perhatikan, yang saya coba gali. Itu adalah mungkin Elia putus asa. Putus asa ya di ayat yang ke-10 juga. Kenapa demikian? Karena begini. Ketika dia ya dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat di pasal sebelumnya berjuang untuk menyatakan bahwa Allah yang benar adalah Allah Yahweh. Ternyata dia malah mendapatkan serangan, mau dibunuh, mau dihukum mati oleh Ratu Izebel. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Dan dalam hal ini yang menarik bahwa ketika di dalam teks kita seolah-olah Elia takut mati karena mau dihukum mati oleh Izebel, tetapi kenapa di ayat yang keempat Elia malah pingin mati? Jadi ini satu kemungkinan yang berkaitan dengan kemungkinan yang sebelumnya. Ketika dia gagal, dia merasa putus asa, nggak ada lagi harapan.
untuk terjadi pertobatan di kerajaan Israel. Kalau begitu, mati aja deh saya. Sehingga teman-teman, ketika kita menjalani hidup tanpa harapan, nggak ada pengharapan sama sekali, kita nggak ada semangat untuk hidup. Jadi, istilahnya hidup segan, mati tak mau. Apakah itu yang sedang kita hadapi? Nah, saudara, saya lebih condong melihat kemungkinan Elia ingin mati karena dia putus asa dengan apa yang sudah dia kerjakan. Nah, ini didukung dengan kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ketika di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, maka takutlah ia. Maka takutlah ia. Nah, yang menarik adalah ketika dikatakan takutlah ia, kata takut di sini rupanya dalam bahasa asli itu ada sedikit perbedaan penerjemahan ketika diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain atau bahasa Inggris yang lainnya atau Alkitab terjemahan lainnya. Yaitu kata takut di dalam Alkitab NASB ya, New American Standard Bible, diterjemahkan sebagai afraid, tetapi kalau di dalam Alkitab King James Version diterjemahkan dengan kata saw, melihat. Ketika Elia melihat bahwa ada ancaman, dia pergi. Nah, jadi ini dua kata yang kayaknya bertentangan. Yang satu ketakutan, yang satu cuma ngelihat. Nah, tetapi saudara, meskipun ada berbagai penafsiran berkaitan dengan penerjemahan ini, saya melihat pada intinya bahwa Elia ini, dia kabur ketika ada ancaman. Dia nggak mau mati di tangan Izebel. Kenapa? Karena kalau nanti dia mati di tangan Izebel atau atas perintah Izebel, itu berarti bahwa nabinya Allah mati. Nabinya Allah mati, berarti Allahnya juga kalah. Kalau Allahnya kalah, berarti Allahnya atau ilahnya atau dewanya Izebel yang menang. Nah, kalau ini yang terjadi, kalau dewanya yang disembah Ahab itu dewa Baal, kalau dewa yang disembah oleh Izebel itu Asyera. Tetapi intinya, kalau Elia mati di tangan Izebel, berarti Allah yang diwakilinya ikut kalah, sehingga orang Israel makin diteguhkan untuk tinggalkan Allah, sembah berhala. Elia nggak mau mati di tangan Izebel. Nah, di tengah-tengah keputusasaannya ini, dia pergi sejauh-jauhnya. Nah, kalau dia takut dengan emosi yang begitu spontan, harusnya tidak ada perencanaan yang sangat teliti untuk pergi sejauh-jauhnya. Kenapa saya katakan perencanaan yang teliti? Karena begini, saudara. Ya, ini ya. Posisi awal Elia di Yezreel. Nah, dia dikatakan dia kabur, dia pergi ke Beersheba. Nah, Beersheba ini masih masuk wilayah kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Nah, waktu itu Raja Yehuda adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat ini punya relasi yang dekat dengan Raja Ahab, yaitu Israel Utara, tempat di mana Elia melayani, di mana Raja Yosafat itu mengawinkan anaknya dengan anaknya Ahab, sehingga ada hubungan besanan di situ. Nah, makanya kalau misalnya Elia pergi hanya sampai wilayah Israel Selatan, bisa-bisa Ahab atau Izebel minta, Raja Yosafat, tolong dong cariin Elia, deportasi dia, balikin ke Israel Utara, biar nanti dihukum mati di Israel Utara. Nah, sehingga kemudian dia pergi sejauh-jauhnya, kisarannya sekitar 300-an mil. Jauh ya. Ini kalau pakai meteran Gojek, nggak tahu berapa ribu. Nah, jadi saudara, kalau sekedar ketakutan, nggak mungkin ada perencanaan yang sedemikian rapi. Jadi, ini bukan bicara tentang dia takut, tetapi dia memang pengen kabur. Kalau begitu, simpulannya apa? Simpulannya adalah bahwa Elia pengen mati, tetapi mati di tangan Tuhan aja. Gitu. Jangan sampai orang taunya Elia mati di tangan Izebel. Elia pengennya orang kalaupun tahu dia mati karena kecapean, mati karena kehausan, dan seterusnya. Bukan karena Izebelnya. Biar nanti ketika mati karena kehausan, keletihan, kepanasan, jelas itu karena ya Tuhan yang mencabut nyawanya secara langsung melalui ya natural law seperti tadi.
Nah, jadi saudara, dalam hal ini kita melihat bagaimana Elia, kalaupun takut, bukan takut hanya semata-mata takut terhadap Isabel. Dia nggak mau mati di tangan Isabel. Dia udah putus asa. Dia pengen mati, tetapi caranya yang lain, bukan dengan dihukum mati oleh Isabel. Nah, di dalam perikop yang kita pelajari, buat seorang nabi yang awalnya begitu militan, begitu bersemangat, begitu berani, tiba-tiba pengen mati, bagaimana cara Allah memulihkan Elia? Nah, rupanya recovery yang dikerjakan oleh Allah cukup menarik. Ketika di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-8 ada pemulihan fisik, atau kalau saya lihat lebih tepatnya persiapan fisik. Ketika Elia diminta untuk makan, minum, tidur. Setelah itu makan, minum, tidur. Hal ini tidak jarang disimpulkan oleh banyak penafsir atau beberapa tokoh Alkitab atau tokoh akademisi ya, bahwa salah satu cara untuk bisa mengobati depresi adalah istirahat. Makan, minum, istirahat, tenangkan diri, tarik diri dari segala ketegangan pekerjaan dan studi, istirahat secara fisik. Nah, tetapi memang kadang-kadang buat sebagian orang, ketika ada pekerjaan yang menumpuk, belum terselesaikan, dia menarik diri dengan tidur, ternyata tidurnya malah gak nyenyak. Begitu udah gak nyenyak kebangun, yang ada bukannya masalah berkurang, malah masalah makin nambah. Waduh, deadline makin mepet. Makanya buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah ya, ketika nunda-nunda ngerjakan tugas, mengumpulkan tugas, termasuk juga skripsi ya, seperti tadi pemimpin pujian kita katakan, ya saya juga pernah bergumul dengan hal itu. Bangun tidur bukannya makin lega, tetapi makin stres. Deadline makin menunggu, makin dekat. Nah, tetapi kita lihat Allah memang mempersiapkan Elia secara fisik. Jadi kita lihat Allah memperhatikan kebutuhan fisiknya Elia juga, sehingga kebutuhan fisik ini juga dipenuhi dengan adanya makan dan minum yang disediakan. Dan kemudian pemulihan yang Allah kerjakan adalah adanya pembaruan di dalam pola pikir. Pembaruan di dalam pola pikir kita lihat di dalam ayat 11 sampai 13, ketika Elia bilang, hanya saya seorang diri masih hidup, orang-orang itu pengen saya mati, pengen membunuh saya. Kemudian di ayat 11 sampai 13 Elia disuruh keluar, dan kemudian ada fenomena-fenomena spektakuler yang terjadi di ayat 11. Maka Tuhan lalu, saya bacakan, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasa fenomena yang terjadi. Gunung yang pecah, meledak, dan itu dilihat oleh Elia. Wow, luar biasa. Kita nggak pernah melihat hal seperti ini ya. Ada gunung meledak di depan kita gitu. Nah, kemudian ketika ada gunung yang terbelah, bukit batu yang terpecah, ternyata kalimat berikutnya, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Jadi meskipun ada angin yang besar dan dahsyat, ternyata Allah tidak ada di dalamnya. Sesudah angin itu datanglah gempa. Nah, tapi kalimatnya sama lagi, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Ayat 12, sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Jadi 3 fenomena yang luar biasa ini, spektakuler yang dahsyat ini, mendahului Tuhan, tapi ternyata kok nggak ada Tuhan di situ. Baru kemudian sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin yang sejuk, yang tenang. Dan kemudian di ayat yang ke-13 keluarlah suara, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jadi memang bukan mengatakan bahwa dari bunyi angin sepoi-sepoi itu Tuhan ada di dalamnya, tetapi sesudah angin sepoi-sepoi basah itu ada suara Allah. Tapi intinya mengatakan meskipun ada berbagai fenomena alam yang luar biasa dahsyat terjadi, termasuk ada turun naiknya fenomena alam yang dialami, intinya Allah hadir. Allah hendak menyatakan isi hatinya. Ada pola pikir yang mau diubah buat Elia.
bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Dan ada pola pikir yang mau diubah juga di dalam pemikirannya Elia, yaitu ketika di ayat yang ke-18, ayat 18. Saya bacakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Mencium dia maksudnya mencium patung Baal itu. Ketika Elia mengatakan, hanya saya sendirian yang hidup bagi Tuhan, saya capek, nggak ada temennya. Ayat 18, Tuhan bilang, ini sebenarnya lebih tepatnya ada, ya, bukan aku akan. Kalau akan kan seolah-olah nanti. Tetapi sebenarnya sudah ada 7.000 orang di Israel yang masih loyal kepada Allah. Jadi Elia nggak sendirian. Jadi ketika misalnya diasumsikan bahwa Elia berkutat dengan permasalahannya, seolah-olah orang nggak ada yang ngerti dia begitu sendirian, nggak ada yang ngerti permasalahan dia, nggak ada yang mengalami pergumulan dia, hanya dia yang ngerti, hanya dia yang ngalamin, orang lain nggak tahu. Allah mengatakan, Elia, nggak cuman kamu kok yang bergumul untuk hidup benar. Gak cuma kamu yang merasa kamu sendirian, gak ada yang lain yang mendukung kamu. Nih lihat, ada 7.000 orang yang sedang bergumul dengan hal yang sama dengan kamu. Kamu gak usah merasa menjadi orang paling malang di dunia. Nah jadi saudara, ada pola pikir yang diubah. Bahwa memang ya dalam hal ini, setiap orang yang mau hidup benar akan mengalami tekanan. Gak usah hidup benar, hidup biasa-biasa aja pun ada tekanan. Apalagi mau hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pemulihan apa lagi yang dikerjakan Allah buat Elia? Yang ketiga adalah pengaturan ulang arah hidup Elia. Kita lihat di ayat yang ke-13. Dalam kalimat terakhir, di situ dikatakan, maka datanglah suara kepada yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia menariknya di ayat 14 jawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan seterusnya. Sebenarnya saudara, kan Tuhan bertanya, kamu sekarang lagi ngapain Elia? Elia di ayat 14 bilang, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Apakah di saat itu Elia lagi bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan? Jawabannya, enggak. Elia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, itu past tense, itu masa lalu, itu yang kemarin-kemarin. Bukan saat itu. Nah sehingga Allah mau bilang, kamu sekarang ngapain di sini? Bukan di sini tempat kamu. Bukan di sini tugas kamu untuk harus kamu lakukan, nggak ada tugas kamu di sini. Jadi diatur ulang, jangan pergi, jangan kabur. Nah, setelah itu saudara, ayat yang ke-15, ada pengembalian kepada tugas yang semula. Di ayat yang ke-15 dikatakan firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan sesudah kau sampai kau harus mengurapi Hazael, dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Jadi Elia diminta untuk mengatur ulang kehidupannya, arahnya bukan untuk kabur menjauh dari permasalahan dan ladang pelayanan, melainkan kembali ke ladang pelayanan. Dan kita bersyukur saudara, dalam teks ini Allah bukan lagi marah-marahin Elia. Gimana sih kamu cemen amat? Masa dapat ancaman dari perempuan kayak gitu aja nggak berani? Gaplokin aja. Ya mungkin Tuhan kalau orang Betawi kayak begitu ya. Allah nggak marah-marahin Elia. Tetapi Allah bertanya, kamu ngapain di sini Elia? Sana lagi, kembali lagi. Jadi ada kesempatan kedua yang diberikan. Ada Allah yang dengan lembut yang mau menuntun kembali Elia, hambanya yang merasa diri gagal dan putus asa itu, ingin mengakhiri pelayanannya, padahal Allah nggak minta dia untuk mengakhiri pelayanannya. Itu inisiatif dia sendiri. Dan kemudian setelah ada pemulihan ini, maka kalau nanti teman-teman akan membaca perikop-perikop sebelumnya, Elia kembali menjalankan tugas pelayanannya, menyatakan kebenaran,
berani melawan segala bentuk-bentuk ketidakbenaran dan juga penyembahan berhala yang terjadi di kerajaan Israel, itu Israel Utara pada waktu itu. Nah, sehingga saudara, dalam bagian ini, ketika Elia merasa hidupnya penuh dengan tekanan, pelayanan tidak menghasilkan, dia putus asa, ingin mengakhiri hidupnya, Allah nggak bilang, oh kamu pengen mati ya? Oke, nih sekarang gue bikin lo mati ya, jedar, disambar petir. Enggak. Allah tidak kemudian mengakhiri hidupnya, tetapi Allah justru malah menarik dia lebih jauh lagi. Dan di situ kemudian Allah melakukan percakapan yang personal dengan Elia. Dalam hal ini saudara, ketika Elia mendapatkan tantangan yang berat, Allah berkata, tidak apa-apa, mari datang kepadaku. Nah saudara, sebenarnya ajakan ini jugalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel di zamannya dan juga kepada kita. Ketika di dalam Matius 11 ayat 28-30 dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Teks ini memang ditujukan kepada orang Israel yang sedang bergumul dengan tekanan mereka hadapi, entah dengan keseharian mereka, entah juga dengan kehidupan keagamaan mereka, di mana orang-orang Farisi menekan mereka, di mana mereka kalau mau hidup benar, kalau mau hidup dibenarkan oleh Allah, kamu harus lakukan Taurat dan segala macam aturan-aturan ini. Ada ratusan aturan yang mereka harus taati. Kalau misalnya tidak ditaati, bilang bersalah kamu, berdosa kamu. Jadi mereka hidup dalam tekanan, menjalani hidup dengan rasa bersalah. Apakah teman-teman pernah mengalami situasi seperti ini? Kamu menjalani hidup semata-mata takut dipersalahkan, takut dianggap jelek. Dan kadang-kadang ketika kita menjalani studi kita, bukankah itu juga menjadi tantangan kita? Kayaknya kita harus dituntut dapat nilai 100. Ketika kita mengerjakan soal, ada satu nilai yang salah, ada satu nomor yang salah, rasanya bagaimana begitu? Padahal justru di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, kita lebih mudah ingat terhadap kesalahan yang kita perbuat, sehingga kita lebih banyak belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Tetapi bukan maksud saya, yaudah kalau kita ujian salah semua aja, ya nanti kita jadi pintar. Bukan begitu juga. Tetapi tuntutan untuk hidup sempurna ini justru membuat kita malah kelelahan. Bahkan Jack Ma ya pernah melakukan simulasi kepada anak-anak sekolah di sekolah dasar di daerahnya di situ di Tiongkok. Dia kemudian mengerjakan sekitar 10 soal kalau saya tidak salah, dan kemudian ketika nomor 1 sampai 8 betul, murid-murid diam saja. Ketika nomor 9 salah, nomor 10 betul. Nah, waktu dia mengerjakan nomor 9 dan salah, murid-murid langsung ketawa. Kemudian Jack Ma nanya, kenapa kalian ketawa? Murid-murid itu bilang, iya soalnya bapak salah. Salah jawab tuh yang nomor 9. Akhirnya Jack Ma bilang, kenapa kalian hanya memperhatikan jawaban saya yang salah? Kenapa kalian tidak mengatakan, Pak, bapak betul tuh nomor 1 sampai 8. Nomor 10 juga betul, hanya nomor 9 yang salah. Kita hidup dengan tuntutan seperti ini saudara. Hidup harus sempurna, gak boleh salah. Kalau salah, jadi bahan tertawaan. Apakah engkau letih dengan hal ini? Harus tampil sempurna, gak boleh gagal. Hidup dihantui rasa bersalah. Apakah engkau capek dengan itu? Nah, teks ini mengatakan, mari kepadaku, semua kalian yang berbeban berat, yang terbebani oleh hidup yang hanya untuk mengobati rasa bersalah, untuk mengatasi rasa hina dan malu, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan buatmu. Kalaupun ada beban yang akan kau pikul, aku akan memikulnya bersama-sama denganmu. Nah saudara, oleh firman Tuhan pada hari ini, di tengah-tengah kita yang punya kecenderungan entah kecil ataupun besar untuk depresi karena tekanan hidup, maukah kita kembali mengambil waktu untuk hening sejenak,
datang kepada Allah, mengizinkan Dia untuk memulihkan kita, memberikan damai sejahteranya, dan mengatakan bahwa kalaupun kau gagal, kalaupun kau salah dengan segala hal yang kamu kerjakan, kalaupun prestasimu tidak memenuhi tuntutan orang lain atau orang tua, aku tetap mencintaimu. Apakah itu akan memberikan kelegaan buatmu? Kristus tidak mati di kayu salib ketika, oh nilai kamu 100 ya, oke saya mati di kayu salib buat kamu ya. Begitu ngeliat, kok nilai kamu 95, saya nggak jadi mati deh kayu salib buat kamu aja mati sendiri sana. Enggak. Dia tidak menunggu IP kita 4,2 baru dia naik ke kayu salib. Bukan karena kita berprestasi maka dia mau mati buat kita. Nah, tetapi sebaliknya, ketika dia mau mati buat kita, kita ingin berprestasi untuk mengasihi dia. Kalaupun gagal, dia tetap mengasihi kita. Oleh karena itu saudara, ketika engkau berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan dengan berbagai cara, dan ujung-ujungnya malah tekanan makin berat, seorang bapak gereja bernama Santo Agustinus memberikan satu kalimat yang sangat indah di dalam tulisannya berjudul Confessions. Kalimatnya begini: Our heart is restless until it rests in you. Hati kami, jiwa kami akan terus galau, akan terus gundah gulana, nggak akan pernah tenang dan teduh sampai menemukan perteduhan itu di dalam Engkau. Saudara, tekanan apapun yang kau hadapi, Allah berkata, ayo, jalan keluarnya ada padaku. Mari, datanglah padaku. Dan letakkanlah segala beban beratmu kepadaku, sehingga engkau bisa mengalami keteduhan hidup bersama-sama denganku. Mari coba pikirkan, tekanan-tekanan apa yang sedang kau hadapi. Mungkin itu studi, mungkin itu di pekerjaan, mungkin itu di keluarga. Maukah engkau melibatkan Allah untuk hadir di dalam hidupmu dan menolongmu untuk pulih sehingga engkau bisa menjalani hidup kembali sebagaimana Tuhan inginkan. Nah, sebagai penutup saudara, ada satu hal yang menarik. Mungkin teman-teman di sini pernah nonton film Black Panther. Ada yang nonton, ada yang enggak. Tetapi silakan. Di dalam film Black Panther ini ada satu karakter yang bernama Shuri. Shuri ini adalah adik dari pangeran di Wakanda ya, itu negeri antah berantah yang nggak tahu ada di mana ya. Mungkin karena pakai vibranium jadi tidak terdeteksi oleh peta dunia sampai sekarang ya, hanya ada di dunia Marvel saja. Nah, jadi Shuri ini sebenarnya diperankan oleh seorang aktris bernama Letitia Wright. Silakan tampilkan buat teman-teman yang pernah nonton filmnya, ya masih ingat ya. Seorang cewek yang sangat cerdas, yang intelektualnya tinggi, bisa membuat berbagai alat dan persenjataan yang canggih, dan juga berani berantem ya, karena persenjataan yang canggih itu. Diperankan oleh seorang bernama Letitia Wright. Nah, tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana dia juga mengalami pergumulan dan depresi di dalam kehidupannya. Sebagai seorang selebritis, tekanan juga akan dia hadapi, persaingan makin tinggi. Belum lagi dia sebagai manusia biasa yang punya berbagai kelemahan, keterbatasan, lama-lama akan melihat orang lain, kok dia lebih baik dari saya, dan seterusnya. Dia mengalami yang namanya depresi. Dia mengalami hidup yang sepertinya tidak ada lagi gairah, semangat untuk dijalani. Tetapi dia melihat teman-teman dia yang Kristen, sepertinya mereka ini orang-orang hidup di dalam sukacita dan damai. Dia mencoba bergabung, tetapi ya dia tetap membatasi diri. Dia berkata bahwa apa hubungannya saya dengan Yesus? Yesus yang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, sedangkan saya orang kulit hitam. Apa iya Tuhan yang begitu mau jadi Tuhannya saya? Nah, ketika dia bergumul dengan kehidupan yang sangat penuh dengan tekanan, ya mungkin juga karena pergumulan kejiwaannya itu ya, kondisi psikologisnya, dia menghubungi satu temannya
Dan temannya merasakan bahwa iya memang kamu sedang dalam tekanan. Nah menariknya temannya ini nggak cuman bilang iya semangat ya, enggak. Tetapi temannya ini kemudian memberikan ayat dari Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Leticia Wright ini sepertinya putus asa dengan hidupnya, tiba-tiba ketika melihat ayat ini, membaca ayat ini seolah dikatakan, Allah adalah harapan terakhirnya. Dan singkat cerita, ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia mendapatkan ketenangan dan bahkan dia bersedia untuk meninggalkan dunia acting. Sampai satu kali ketika dapat tawaran, ada tawaran untuk mengisi audisi sebagai salah satu pemeran dalam film Black Panther, ada suara dalam hatinya mengatakan, ayo ikutin aja audisinya. Dia bilang, saya nggak mau ah. Dia merasa Tuhan menyuruhnya, tapi dia bilang, Tuhan saya nggak mau. Saya nggak mau kalau Tuhan nggak bersama-sama dengan saya. Dan ketika dia meyakini bahwa memang Tuhan meminta dia untuk ikut audisi itu, dan Tuhan meyakinkan dia bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, ikutlah dia audisinya, dan singkat cerita akhirnya dia diterima dan bermain film Black Panther ini. Nah, saudara, setiap kita tidak pernah kebal dari permasalahan dan tekanan, tetapi kita punya satu jawaban yang sama. Ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita, menolong kita, memulihkan kita, menguatkan kita kembali. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau menjadikan Allah sebagai pengharapanmu? Bahkan mungkin seperti Leticia Wright mengatakan, engkau adalah pengharapan terakhirku. Kalau tidak, aku akan mengakhiri hidupku. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita di tengah-tengah tekanan yang kita hadapi dalam aspek apapun itu, untuk kita bisa menang menghadapinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ingatkan kami bahwa kami manusia yang berdosa dan lemah. Tekanan sebesar atau sekecil apapun bisa mematahkan kami. Tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah mencampakkan kami, tidak pernah menghina dan merendahkan kami dan mengatakan, dengan tekanan sekecil itu aja sudah nangis, sudah mundur, sudah putus asa. Terima kasih kami punya Allah yang tidak meremehkan kami, tetapi malah Allah yang sama ini, Allah yang mengajak kami untuk datang dan bahkan bersedia untuk memikul beban yang harus kami pikul untuk kami bisa jalani bersama-sama dengan Engkau. Dan beban terberat kami adalah dosa. Hidup bergelut, bergelimang dengan dosa. Sudah diselesaikan Kristus di kayu salib. Sehingga hal inilah yang membuat kami yakin tidak ada lagi permasalahan yang lebih besar yang tidak Allah ketahui, yang tidak Allah untuk ingin pikul bersama-sama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan di masa-masa sekarang, entah karena tekanan di studi, entah karena tekanan di pekerjaan, entah karena tekanan di tengah-tengah keluarga, tidak kabur, tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tidak menjauhkan diri dari komunitas anak-anak Tuhan, melainkan mempersilakan Allah untuk menolong dan menopang kami, mempersilakan komunitas anak-anak Tuhan untuk bisa berbagi dengan kami, saling menguatkan satu sama lain. Inilah doa kami. Dan sekarang kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa, baik itu khususnya untuk masa-masa pandemi ini, untuk kami dan juga untuk orang-orang lain. Kami berdoa untuk setiap kami sudah menjalani studi kami di SMP ataupun SMA. Ketika kami harus menjalaninya di rumah, tolong kami untuk bisa tetap konsisten, penuh semangat, penuh ambisi, dan memikirkan tentang masa depan kami, sehingga kami menjalani studi bukan sekedar untuk mengejar nilai, tetapi sedang mempersiapkan diri untuk masa depan yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri kuliah, mungkin di bulan Agustus, mungkin di bulan September.
Tuhan yang terus tolong kami untuk memiliki motivasi, bukan sekedar untuk menjadikan kuliah sebagai batu loncatan untuk pekerjaan, tetapi kuliah sebagai masa persiapan untuk kami bisa berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekarang di masa-masa pekerjaan, entah mengalami tantangan pergumulan, penghasilan yang berkurang, atau mungkin khawatir karena tertular wabah COVID, atau harus bekerja di rumah dengan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Tuhan, berikan kami semangat yang terus diperbarui. Segarkan kami baik secara fisik dan juga secara rohani. Kalau memang kami harus istirahat, Tuhan yang berikan kami hikmat bijaksana untuk kami tidak akhirnya menggunakan waktu istirahat malah untuk hal-hal yang lain yang malah membuat kami lebih letih dan lelah lagi. Tolong kami untuk tetap bisa profesional di dalam pekerjaan kami. Tolong kami untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga entah di hadapan atasan ataupun tidak dilihat oleh atasan, kami tetap bekerja dengan sungguh-sungguh karena kami bekerja melakukannya untuk Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Mungkin ada beberapa keluarga yang masih bergumul juga dengan kondisi ekonomi keuangan di masa-masa pandemi ini. Tuhan yang berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan pengharapan sekaligus jalan keluar untuk kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang masih harus menangani para pasien COVID yang masih terus bertambah. Biar ada anugerah Tuhan yang menopang mereka sehingga kesehatan mereka bisa tetap terjaga ketika mereka harus melayani para pasien COVID. Dan kalau Tuhan berkenan juga, kiranya Engkau yang pimpin para ilmuwan untuk bisa menemukan vaksin COVID yang paling baik, yang paling mujarab untuk mengobati para pasien COVID. Kami bersyukur kalau ada berbagai penemuan yang sudah dilakukan. Kalau memang itu adalah jawabannya dari Tuhan, Tuhan yang berkenan memakainya, sehingga wabah ini bisa segera diatasi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, beri hikmat bijaksana di dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengatur pemerintahan, mengatur kami para warga masyarakat, sehingga kami bisa tetap taat mengikuti protokol pemerintah untuk mencegah semakin meluasnya penularan wabah COVID ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk segala aktivitas yang Tuhan telah pakai dan berkati melalui acara-acara yang diselenggarakan secara online. Kalau bulan depan, di dalam izin Tuhan juga, kami akan mengadakan kebaktian, live streaming, dan juga mengajak jemaat untuk kembali datang ke gedung gereja. Biarlah Tuhan juga yang menganugerahkan perlindungan, sehingga kami bisa tetap beribadah dengan leluasa, tetapi kami juga tetap terjaga kesehatannya, sehingga kami bisa tetap memuliakan Allah dengan tubuh kami yang sehat ini. Engkau yang memampukan kami, baik pihak gereja maupun jemaat, untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sehingga kami bisa tetap bertanggung jawab atas kehidupan kesehatan kami maupun juga orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan juga kalau di dalam situasi masa-masa sekarang, di daerah-daerah lain mungkin juga ada bencana yang lain, entah bencana alam, entah itu wabah demam berdarah. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, ketabahan bagi yang mengalami pergumulan itu. Engkau sediakan jalan keluar juga buat permasalahan yang mereka hadapi, khususnya melalui pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun gereja sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tangah dunia ini. Inilah doa kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, karena kami meyakini kehendak Tuhanlah yang terbaik buat kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman, setelah kita mendengar dari Pak Abraham, berarti kita udah menerapkan bahwa kita jangan menyerah. Dan di kala tekanan yang ada dalam diri kita sekiranya menghadapi masalah, kita juga harus berpikir bahwa rencana Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh indah, sangat indah bagi kita. Dia nggak mungkin memberikan yang buruk bagi kita. Maka kita harus mulai dengan lagu sungguh indah. Kita nyanyikan lagu sungguh indah.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersuai lagi. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita nyanyi lagi dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, Bapak? Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang sabar dan kau dekat. Akan selalu berdampingan, tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu dalam sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Untuk doa penutup, saya persilakan kepada Pak Abraham untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami memohon biarlah pujian tadi menjadi doa dan permohonan kami, bahwa di tengah-tengah berbagai permasalahan, pergumulan, tantangan yang menekan kami dengan begitu berat, kami tidak sendirian. Kami memiliki Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang bahkan bersedia untuk memikul beban yang berat bersama-sama dengan kami, sehingga itu memberikan kelegaan dan ketenangan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Gema yang bisa kami ikuti pada pagi hari ini. Kami akan kembali masuk di dalam keseharian kami dengan berbagai tantangan yang akan kami hadapi, baik di sekolah, di perkuliahan, di pekerjaan, di tengah-tengah keluarga. Kiranya kami terus menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kami, yang memberikan kami kelegaan, sehingga kami tidak mundur dari permasalahan, tidak menyerah menghadapi tantangan dan tekanan, tetapi
tetapi kami tetap maju terus bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang kami bisa dan apa yang kami miliki. Sebentar lagi kami akan berpisah dan mengakhiri persekutuan pada hari ini. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita selesai, silakan bersaat teduh. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, gue ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Kabar gembira untuk teman-teman yang mungkin udah excited, nanya nih, kapan sih kita bakal bisa ibadah lagi nih di gedung nomor 11 di Kartini ini. Nah, itu kabar baiknya. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu gue dalam doa. Jadi kalau tidak ada halangan lain, di minggu ketiga bulan Agustus, itu tepatnya tanggal 16 Agustus, kita dapat berkumpul lagi kembali di sini di gedung GKPI nomor 11. Dan kita juga ada via live streaming juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang berhalangan mungkin boleh bisa lewat streaming, live streaming. Nah, tapi ya gue berharap teman-teman bisa hadir di sini. Dan untuk pengumuman selanjutnya ada itu persembahan. Jadi jika teman-teman ingin memberikan persembahan, mungkin bisa transfer ke rekening di bawah ini. Jadi ntar di subtitle ini ada nomor rekeningnya ini di bawah ini. Oke, untuk minggu depan kita bakal gabung di KU. Jadi untuk teman-teman bisa ikutin di KU. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Have a nice Sunday. Happy Sunday.